Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, kitab Majmu'atul Rasil, beliau menyebutkan bahawa ada 4 adab yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur. Beliau menjelaskan adab atau tata cara ketika tidur adalah bersuci sebelum tidur, kemudian tidur pada posisi miring ke kanan, berzikir kepada Allah hingga tertidur, dan kemudian berdoa kepada Allah dan memujinya ketika bangun tidur. Dalam kitabnya, Kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali juga menganjurkan kita agar bertaubat sebelum tidur. Beliau berkata, di antaranya, biasakan pula tidur dalam keadaan bertaubat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Untuk para sahabat, bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur, seorang diri hanya ditemani oleh amalmu. Maka pada kesempatan video kali ini, kembali kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan kita amalkan sebelum tidur setiap malam. Setidaknya ada 7 amalan sebelum tidur yang amat hebat keutamaannya. Barang siapa suka mengamalkannya dengan istiqomah, maka diampuni dosa-dosanya, didoakan oleh para malaikat, dan kelak selamat dari siksa kubur, diberikan husnul khatimah, dan kelak ditolong pada hari kiamat sehingga selamat dari siksa api neraka. Bahkan akan dipanggil Allah, dipersilahkan masuk surga. Kita akan mempelajarinya 7 amalan sebelum tidur ini. Maka pastikan untuk para sahabat menyimaknya hingga akhir. Namun sebelumnya mari kita aminkan bersama-sama doa berikut ini. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Ya Allah, sehatkanlah jasmani rohani kami, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu, cukupilah rezeki kami, berkahilah anak-anak kami, anak cucu kami, jagalah mereka dan bimbinglah mereka agar selalu taat kepadamu ya Allah. Mudahkanlah kami yang sedang sulit, mampukan kami melunasi hutang-hutang kami, sembuhkan kami yang sedang sakit. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi yang berkenan menyimak video ini hingga akhir, saya doakan segala hajatnya dikabulkan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, hidupnya penuh kebahagiaan dan keberkahan, bahagia hidupnya, bahagia keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya, dan kelak husnul khatimah masuk surga, selamat dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, mengapa kita sangat penting melakukan beberapa amalan sebelum tidur? Melazimkan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah sebelum tidur adalah sangat penting kita lakukan. Sebab setelah kita tertidur, tidak ada jaminan kita panjang umur sehingga besok pagi masih bisa bangun dari tidur. Boleh jadi Allah menjemput kita dengan mentakdirkan kita meninggal dunia saat kita sedang tertidur pulas, dan besok pagi kita telah tiada. Nah, jika sebelum tidur kita mengamalkan amalan-amalan taubat yang telah ditunjukkan Rasulullah, seandainya kita meninggal dunia saat sedang tidur, maka amalan-amalan taubat tersebut akan menjadi amalan penutup hidup kita. Dan insya Allah
kita mendapatkan husnul khotimah. Berikut ini adalah 7 amalan sebelum tidur. Boleh kita lakukan semuanya, namun juga boleh kita pilih 2 atau 3 amalan saja untuk kita lazimkan membacanya setiap malam. Amalan yang pertama adalah berwudu atau bersuci sebelum tidur. Pernahkah saudara melakukannya? Pernahkah sebelum tidur Anda berwudu terlebih dahulu? Jika sudah rutin melakukannya, maka sungguh sangat beruntung. Sebab orang yang tidur dalam keadaan suci akan dibersamai malaikat yang saat dia bangun, malaikat tersebut akan mendoakannya. Diriwayatkan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, yakni berwudu terlebih dahulu sebelum tidur, maka malaikat akan tidur bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun dari tidurnya pada suatu malam kecuali malaikat tersebut akan berdoa untuknya, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Lalu amalan yang kedua, membaca doa sebelum tidur. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca doa, di mana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa berikut ini, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Amalannya ketika kita membaca istighfar sebelum tidur, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa Rasulullah menganjurkan sebelum tidur hendaklah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Amalan istighfar ini akan menjadi amalan penghapus dosa sebanyak butiran pasir sekaligus amalan husnul khotimah seandainya Allah menjemput kita saat kita sedang tidur. Adapun redaksi istighfar yang dianjurkan dibaca sebelum tidur adalah sebagai berikut. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali saat membaringkan badannya ke tempat tidur, membaca Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya ada sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Lalu yang keempat yaitu membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Sayyidul Istighfar sangat penting kita amalkan sebelum tidur, sebab ini adalah amalan husnul khatimah. Siapa yang membacanya lalu meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Demikian pula siapa yang bacanya dengan yakin pada suatu malam lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Amalan yang kelima yaitu membaca ayatul kursi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa sebelum tidur dianjurkan membaca ayat kursi sebanyak 1 kali.
Jika engkau berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi. Maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan syaitan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Amalan yang keenam yaitu membaca bacaan surah Tabarak atau Al-Mulk. Rasulullah SAW menteladani sebelum tidur membaca surah Tabarak. Dengan membaca surah ini, kelak kita selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Jabir bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah Alif Lam Mim dan surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Lalu amalan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang akan tidur di pembaringannya lalu dia mengambil posisi miring ke sebelah kanan lalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Nah, itulah tadi para sahabat daripada amalan sebelum tidur ini. Jika kita sanggup mengamalkannya, sangat baik diamalkan semuanya. Namun jika tak sanggup, paling tidak kita mengamalkan 3 amalan saja. Yang pertama, membaca doa sebelum tidur. Yang kedua, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Pertama, membaca doa sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Yang kedua, membaca istighfar 3 kali. Dengan redaksinya adalah sebagai berikut: Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang ketiga, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Bacaan Sayyidul Istighfarnya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Demikianlah para sahabat, amalan yang sangat baik kita amalkan sebelum tidur setiap malam. Semoga kita dapat mengamalkannya secara istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para sahabat, semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan serta semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.